Nah, di sini saya akan menyelesaikan kasus pada proyeksi segitiga, proyeksi lingkaran, dan proyeksi bangun ruang. Nah, di sini yang pertama yaitu saya akan menjelaskan penyelesaian kasus proyeksi pada segitiga menggunakan GeoGebra pada soal diketahui seorang petugas pemadam kebakaran menggunakan tangga sepanjang 10 meter untuk mencapai jendela lantai 2 sebuah rumah. Ujung bawah tangga diletakkan sejauh 6 meter dari dinding rumah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tinggi jendela yang dapat dijangkau dan jenis segitiganya. Nah, sebelum penyelesaiannya menggunakan GeoGebra, di sini saya akan menyelesaikan soal secara manual terlebih dahulu. Karena panjang tangga adalah 10 meter dan jarak ke dinding adalah 6 meter, maka rumus yang digunakan yaitu 10 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 plus H pangkat 2, di mana hasil yang ditemukan adalah 8 meter. Jadi, tinggi jendela yang dapat dijangkau adalah 8 meter. Nah, di sini kita lanjut penyelesaian menggunakan GeoGebra. Di sini kita akan buktikan apakah jawabannya sesuai dengan perhitungan manualnya. Nah, di sini saya pertama menggunakan slider untuk menentukan perubahannya. Dan mengatur slider yaitu dengan nama D dengan nilai minimumnya yaitu 1 dan nilai maksimumnya yaitu 9 dengan incrementnya yaitu 0,1. Nah, di sini D tersebut diketahui bahwa D tersebut adalah D sama dengan 6. Nah, setelah slider dibuat, di sini saya mengetik perintah A sama dengan D, 0. Perintah ini membuat titik A sebagai posisi kaki tangga yang akan bergerak mengikuti perubahan slider. Nah, selanjutnya yaitu menentukan tinggi secara otomatis. Karena panjang tangga adalah 10 meter, maka saya menggunakan teorema tinggi secara otomatis dengan mengetik H sama dengan SQRT 100 dikurang D pangkat 2. Nah, H ini akan berubah secara otomatis ketika slider digeser. Nah, lalu saya membuat titik jendela dengan mengetik B sama dengan 0,H. Nah, titik B ini menunjukkan posisi ujung atas tangga atau jendela yang dipakai. Dan titik C yaitu 0,0. Nah, titik C ini merupakan titik pertemuan antara dinding rumah dan tanah. Lalu setelah ketiga titik dibuat, saya membentuk segitiga dengan perintah poligon A, C, B, atau bisa menggunakan perintah segmen AC, segmen CB, dan segmen AB. Sehingga terbentuk ilustrasi tangga, tanah, dan dinding rumah. Nah, selanjutnya yaitu dengan menampilkan panjang sisi-sisinya dengan perintah distance AB
Lalu distance AC, dan yang terakhir distance BC. Nah, hasil menunjukkan bahwa panjang tangga adalah 10 meter, jarak ke dinding adalah 6 meter, dan tinggi jendela yaitu 8 meter, sesuai dengan hasil perhitungan manualnya. Nah, garis-garis segitiga ini saya akan membuat agar lebih informatif. Nah, terlihat bahwa tinggi yang dihasilkan adalah 8 meter. Dengan demikian, ketika slider dijalankan, informasi tinggi akan berubah secara otomatis. Jika slider digeser ke kanan, informasi kaki tangga semakin jauh dari dinding sehingga tinggi yang dapat dicapai menjadi lebih rendah. Dan sebaliknya, jika slider digeser ke kiri, tinggi yang dicapai menjadi lebih tinggi. Nah, perubahan ini menunjukkan hubungan antara panjang alas dan tinggi pada segitiga siku-siku. Nah, di sini kesimpulannya yaitu dari perhitungan diperoleh bahwa tinggi jendela yang dapat dijangkau adalah 8 meter. Nah, segitiga yang terbentuk merupakan segitiga siku-siku sekaligus segitiga sembarang karena memiliki panjang sisi 6 meter, 8 meter, dan 10 meter. Nah, melalui GeoGebra, kita dapat memvisualisasikan perubahan posisi tangga secara dinamis menggunakan slider, sehingga teorema Pitagoras menjadi lebih mudah dipahami. Nah, di sini juga dibuktikan bahwa benar segitiga tersebut memiliki sudut siku-siku karena memiliki sudut 90 derajat. Nah, di sini saya lanjut ke penyelesaian pada kasus lingkaran garis singgung persekutuan luar menggunakan GeoGebra. Nah, pada soal diketahui dua roda gigi berbentuk lingkaran memiliki jari-jari 8 cm dan 3 cm. Jarak antara pusat kedua roda adalah 13 cm. Sebuah sabuk dipasang melalui garis singgung persekutuan luar kedua roda. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kita tentukan panjang bagian sabuk yang menghubungkan kedua roda serta visualisasinya menggunakan GeoGebra. Nah, untuk perhitungan manualnya diketahui jari-jari roda pertama yaitu 8 cm dan jari-jari roda keduanya yaitu 3 cm. Dan jarak antar pusat lingkaran yaitu 13 cm. Nah, yang ditanyakan panjang garis singgung persekutuan luar atau panjang sabuk yang menghubungkan kedua roda. Untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar digunakan rumus berikut. Nah, rumus ini berasal dari teorema Pitagoras
pada segitiga siku-siku yang terbentuk oleh sisi miring atau jarak antar pusat lingkaran, sisi tegak atau selisih jari-jari, dan sisi alas adalah panjang garis singgung persekutuan luar. Nah, di sini sekarang saya menghitung panjang sabuk secara manual. Diketahui jari-jari roda besar adalah 8 cm dan jari-jari roda kecil adalah 3 cm dan jarak antar pusat kedua roda yaitu 13 cm. Karena yang digunakan adalah singgung persekutuan luar, maka rumusnya adalah akar dari D kuadrat dikurangi selisih jari-jari kuadrat. Dan diketahui selisih jari-jari adalah 5 cm dan kuadrat, maka diketahui selisih jari-jarinya yaitu 25 dan jarak pusatnya yaitu 169. Lalu substitusikan ke rumus dan hasilnya adalah 12 cm. Jadi panjang bagian sabuk yang menghubungkan kedua roda adalah 12 cm. Rumus ini berasal dari teorema Pitagoras karena jarak antar pusat lingkaran menjadi sisi miring, selisih jari-jari menjadi sisi tegak, dan garis singgung persekutuan luar menjadi sisi alas segitiga siku-siku yang terbentuk. Selanjutnya di sini saya akan membuat ilustrasi kasus tersebut menggunakan GeoGebra-nya. Langkah pertamanya yaitu saya membuat 3 slider dengan slider bernama R besar untuk jari-jari roda besar. Di sini saya mengatur R besar tersebut adalah R sama dengan 8 dengan nilai minimumnya yaitu 2 dan nilai maksimumnya yaitu 10 dengan incrementnya yaitu 1. Kemudian slider kedua bernama R kecil untuk jari-jari roda kecil dengan R sama dengan 3 dengan nilai minimumnya yaitu 1 dan nilai maksimumnya yaitu 6 dan incrementnya yaitu 1. Nah, slider ketiga bernama D untuk jarak antar pusat lingkaran. Nah, di sini D sama dengan 13 dengan nilai minimumnya yaitu 10 dan nilai maksimumnya 20 dan incrementnya yaitu 1. Nah, setelah slider dibuat, saya membuat titik pusat lingkaran pertama dengan A sama dengan 0,0. Nah, titik A menjadi pusat roda pertama. Berikutnya, saya membuat titik pusat lingkaran kedua, yaitu dengan B sama dengan D, 0. Nah, karena jarak kedua pusat adalah D satuan pada sumbu X. Lalu saya mengetik untuk membuat kedua lingkaran dengan C1 sama dengan circle A, R. Nah, di sini untuk roda pertama. Lalu untuk roda kedua yaitu C2 sama dengan circle
B, R kecil. Nah, sekarang dua roda gigi telah terbentuk. Next, untuk membuat garis singgung persekutuan luar, saya menggunakan perintah tangen C1 dan C2. Nah, di sini GeoGebra akan menghasilkan garis singgung luar. Nah, pada langkah selanjutnya, saya menghitung panjang sabuk secara otomatis. Di sini saya mengetik L sama dengan SQRT D pangkat 2 min R besar dikurang R kecil pangkat 2. Nah, perintah ini sesuai dengan rumus garis singgung persekutuan luar. Nah, hasil ini sama dengan perhitungan manual yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini saya akan menambahkan warna agar lebih baik. Jika slider R diperbesar, roda besar menjadi semakin besar sehingga panjang garis singgung berubah. Nah, jika slider R diperkecil, selisih jari-jari bertambah besar dan panjang sabuk juga berubah. Begitu pula ketika slider D diperbesar, jarak antar pusat semakin jauh sehingga panjang bagian sabuk yang menghubungkan kedua roda menjadi lebih panjang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa panjang garis singgung luar dipengaruhi oleh jarak pusat kedua lingkaran dan selisih jari-jarinya. Di sini kita dapat melihat perubahan ketika slider dijalankan. Selanjutnya mengenai proyeksi pada bangun ruang menggunakan GeoGebra. Nah, di sini saya mempunyai kasus yang diambil adalah pemasangan kabel pada sebuah gudang berbentuk balok dengan ukuran panjang 12 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 4 meter. Di sini saya akan menyelesaikan penyelesaiannya secara manual terlebih dahulu. Kabel yang dipasang merupakan diagonal ruang balok. Rumus diagonal ruang yaitu D sama dengan akar P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Nah, setelah disubstitusikan, yaitu jawabannya adalah D sama dengan 13,6 meter. Panjang kabel yang diperlukan adalah 13,6 meter. Nah, pada kasus ini saya menggunakan GeoGebra 3 dimensi. Pertama, saya membuat 3 slider yaitu panjang atau P dan slider lebar atau L dan tinggi atau T. Nah, slider pertama yaitu slider P sama dengan P sama dengan 12 dengan nilai minimumnya yaitu 5 dan nilai maksimumnya yaitu 20, lalu incrementnya yaitu 1.
Nah, di sini lanjut untuk slider kedua, yaitu slider L sama dengan 5 dengan nilai minimumnya yaitu 3 dan nilai maksimumnya 20, lalu incrementnya yaitu 1. Lanjut untuk slider ketiga yaitu slider T sama dengan 4 dengan nilai minimumnya yaitu 2, lalu maksimumnya yaitu 10 dan incrementnya yaitu 1. Nah, selanjutnya saya membuat 8 titik sudut balok, mulai dari titik A sampai titik H. Nah, titik-titik ini ditentukan menggunakan koordinat 3 dimensi. Nah, yang pertama yaitu untuk titik A sama dengan 0,0,0 dan untuk titik B yaitu P 0,0 dan titik C P L 0, lalu titik D yaitu 0 L 0 dan titik E 0,0, T dan titik F yaitu P 0 dan T, lalu titik G yaitu P L T dan titik H yaitu 0 L dan T. Nah, setelah titik dibuat, saya menghubungkan titik-titik tersebut menggunakan perintah segmen sehingga terbentuk kerangka balok.
Karena kabel dipasang dari sudut bawah menuju sudut atas yang berseberangan, maka kabel direpresentasikan oleh diagonal ruang balok, yaitu garis dari titik A ke titik G. Nah, di sini saya memasukkan segmen AG. Nah, di sini menghasilkan nilai sekitar 13,6 sesuai dengan perhitungan manualnya. Maka diketahui panjang kabel yang diperlukan yaitu 13,6. Agar visualisasi lebih informatif, di sini saya menambahkan tampilan untuk panjang, lebar, dan tinggi, dan panjang kabel. Nah, di sini kita sudah dapat mengetahui bahwa panjang kabel yang diperlukan adalah sekitar 13,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa panjang kabel minimum yang dibutuhkan untuk menghubungkan dua sudut balok yang saling berseberangan adalah 13,6. Di sini kita dapat melihat perubahan visualisasinya menggunakan slider. Nah, oke teman-teman, kita sudah menyelesaikan penyelesaian 3 kasus menggunakan GeoGebra. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.